Kemudian wa bi anna kafirin li jahannamu, dan harus mempunyai i'tiqad, meyakini, membenarkan bahwa sesungguhnya tempat yang abadi untuk orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang yang kafir iman adalah jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus merasa khawatir jangan sampai keimanan kita itu na'udzubillah min dzalik, jangan sampai keimanan kita itu tidak kita rawat kemudian meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Maka oleh karena itu terkait dengan keimanan ini kita harus pelihara. Bahkan Rasulullah menyatakan jadidu imanakum. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbaharui keimanan kita. Maka kemudian para sahabat bertanya, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimanakah cara kami memperkokoh akan keimanan yang telah Allah masukkan ke dalam hati kami? Maka Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pelajarilah makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Ketika kita ingin memahami tentang makna yang terkandung dalam la ilaha illallah itu, tentunya kita harus mempelajari tentang akidah. Yang akidah di sini tentunya mempelajari tentang wujud qidam baqo, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan seterusnya. Kita harus datang kepada ulama ahli tauhid, ulama hikmah untuk mempelajari tentang ilmu akidah, tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Para ulama ahli hikmah itu di samping beliau mengetahui terhadap zatnya Allah Ta'ala, al-musibina fi aqwalihim, yang selalu tepat fi aqwalihim, baik dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, maupun perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ulama hikmah itu ucapan dan perilakunya itu bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Alasannya kenapa kita diperintah oleh Rasulullah untuk selalu bermujalasah dengan para ulama amilin, dan harus selalu mau meminta nasihat dan menyimak nasihat-nasihat ulama hikmah. Alasannya fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, akan menghidupkan hati yang mati. Mungkin kita ini ketika tidak dekat dengan ulama, jauh daripada hukama, hati kita itu gersang, hati kita itu keras, sehingga kita tidak mau mendengar nasihat. Bahkan ketika hati kita gersang, hati kita keras, ada kecenderungan tidak suka kepada nasihat-nasihat orang lain, tidak suka kepada nasihat para ulama. Padahal nasihat tersebut sadar tidak sadar itu adalah untuk kebaikan kita, baik dunia maupun akhirat. Namun ketika kita jauh daripada para ulama, kita jauh daripada ulama hikmah, maka sangat mungkin sekali perbuatan kita itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran akidah, pelanggaran-pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita itu tidak dekat dengan ulama, tidak mau mendengar nasihat hukama, ketika kita diberikan nasihat, ketika kita diberitahukan bahwa perbuatan dan ucapan kita itu banyak melanggar peraturan,
bukannya kita sadar tapi justru kita tersinggung, bahkan kita itu murka kepada para ulama atau orang-orang solih yang memberikan nasihat dan menunjukkan kebaikan. Ketika hati kita itu tidak suka kepada orang-orang yang memberikan arahan, memberikan nasihat, pertanda hati kita itu mati. Nah, kalau hati sudah mati, ya tidak akan mau menerima nasihat. Maka jika sekiranya hati kita yang gersang, hati kita yang mati ingin kembali subur, ingin kembali menjadi sehat, tentunya harus dapat melaksanakan perintah Rasul, yaitu alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Harus selalu bergaul, bercampur, bersimpuh dengan para ulama ul amilin, dan harus datang berkunjung kepada ulama hikmah untuk meminta nasihat-nasihatnya dan simak nasihat tersebut. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita bil hikmah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghidupkan al-qalbal mayyita, akan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Ail ilmin nafi'i, maksudnya adalah akan menghidupkan hati yang mati, hati seorang hamba yang mati, binuril hikmati, dengan cara Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ini yang dekat dengan ulama, mau meminta nasihat ulama hikmah, maka hati kita itu akan dihidupkan oleh Allah dengan cara Allah masukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ke dalam lubuk hati kita, sehingga kita menjadi sadar dan insya Allah nanti akan dapat menunaikan hasibu angkusakum qabla an tuhasabu, akan dapat melaksanakan perintah hasibu angkusakum. Kita diperintah untuk ngaji diri, kita diperintah untuk mengkoreksi diri, kita diperintah untuk menghisab diri, siapakah diri kita, kemudian akan kemanakah kita, kemudian kita akan mengkaji jika sekiranya saya mencaci maki orang lain, jika sekiranya saya dicaci maki oleh orang lain, tentunya saya akan merasa sakit. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, insya Allah kita tidak akan gegabah, tidak akan berbuat semena-mena, dan tidak akan berbicara sembarangan. Kenapa? Karena ya, kalau kita dicaci maki, kita tidak suka, kita pun akan bersedih. Begitu pula orang lain pun tidak jauh beda. Nah, itu hasibu angkusakum. Maka kita harus laksanakan itu, koreksi diri kita sudah baik atau belum, sudah banyak melaksanakan kebaikan atau belum, sudah bermanfaat untuk orang lain atau belum. Kalau memang kita belum bisa memberikan kemanfaatan, paling tidak jangan menjadi orang yang merugikan terhadap orang lain. Kenapa? Karena pastinya manusia itu kelak akan diinterogasi. Hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Kita di dunia punya kesempatan untuk mengkaji diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita. Kenapa? Karena suatu saat nanti ketika kita sudah di akhirat, pasti kita akan dihisab. Maka sebelum kita itu dihisab kelak di akhirat, maka di sini suatu kesempatan untuk menghisab diri kita, mengkoreksi diri kita, dan introspeksi. Nah, seperti itu. Nah, itu ilmu hikmah namanya. Kama yuhyil ardol mayyitata bil bima ilmator. Persamaannya, Allah menghidupkan hati yang mati dengan cara diberikan ilmu yang bermanfaat itu, kama yuhyil ardal mayyitata, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus, bima'il mapor, dengan cara Allah mencurahkan air hujan. Ini sebetulnya Allah itu menghidupkan
tanah yang tandus itu tidak harus dengan air hujan sebetulnya, ya. Allah ketika akan berbuat suatu apapun, Allah tidak butuh perantara. Allah menghidupkan tanah yang tandus tidak pakai perantara air hujan, langsung saja Allah bikin tanah yang tandus itu dengan, ya, bikin atau membuat tanah yang tandus menjadi subur tidak harus dengan air hujan. Jadi tidak bergantung kepada air hujan. Hanya di sini, ya, ini hanya persamaan saja bahwa kita sebagai manusia, ya, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, ketika kita ingin mengetahui tentang zat Allah, ketika kita ingin hati kita menjadi baik, menjadi subur, maka kita yang butuh perantara. Perantaranya itu adalah dengan cara bimujalasatil ulama, kemudian wastima'i kalamil hukama. Ya, seperti itu. Jadi kita butuh guru. Nah, kita butuh bimbingan para ulama hikmah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan para guru, tanpa bimbingan para habaib yang telah mendidik kita, niscaya kita tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, begitu juga tanah yang tandus butuh kepada Allah, butuh kepada air hujan. Tapi Allah menghidupkan tanah yang tandus tidak harus pakai air hujan. Kalaupun langsung, ya itu bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala, karena tidak butuh perantara. Tapi di sini, ya, pendidikan buat kita ini butuh para ulama. Kita butuh para ulama ahli akidah untuk membimbing akhlak dan akidah kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bergaul, melibatkan para ulama, mau meminta nasihat ulama hikmah, kemudian menyimak dan mengamalkan nasihat-nasihat daripada ulama hikmah, besar harapan kita hati kita itu menjadi subur, hati kita menjadi sehat dengan cara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah dengan sebab kita mengunjungi, belajar kepada para ulama dan belajar kepada ulama hikmah. Sebagaimana tanah yang tandus itu butuh kepada air hujan, kemudian tanah yang tandus itu menjadi subur dengan sebab Allah turunkan air hujan. Tapi perlu diingat, Allah membuat subur tanah yang tandus tidak butuh kepada air hujan. Kenapa? Tanahnya juga ciptaan Allah, suburnya ciptaan Allah, kemudian air hujannya pun ciptaan Allah. Ya, seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah